berdasarkan dari request beberapa orang, mereka minta untuk saya bikin vlog mengenai saya punya perjalanan dari Papua sampai ke Jerman. Kalau misalnya lewat Google kan bisa search, karena saya juga sudah pernah search, dan dari Papua ke Jerman itu dia punya jarak itu sekitar 13.000 kilometer. 13.000 kilometer atau mungkin lebih, tapi kalau salah jangan salahkan saya, salahkan Google. Saya punya nama Wendy, saya anak Wamena, saya lahir di Wamena. Saya punya orang tua juga, bapak asal dari Wamena, dari Bokondini, walaupun saya punya mama tidak berasal dari Wamena, tapi saya orang Wamena. Dan saya anak Labewa, jadi saya juga anak gunung kayak ini. Setelah saya berpikir-pikir juga, kayaknya saya akan buat video yang dimana saya menceritakan saya punya journey atau perjalanan dari Wamena sampai di Jerman. Jadi pada saat itu, pada saat saya SMA itu, saya SMA di SMA Negeri 3 Jayapura, di SMA Buper. Dan pada saat di sana tuh ada banyak, apalagi pada saat kelas 3 itu ada banyak sekali kayak tawaran-tawaran dari universitas-universitas. Kemudian guru-guru juga sibuk menyarankan untuk masuk ke universitas apa atau ambil jurusan apa. Dan pada saat itu ada satu agen yang datang ke saya punya sekolah dan membawa informasi terus ya mengenai studi di Jerman lah, macam-macam studi, alasan mengenai studi di Jerman. Dan pada saat itu saya ikut workshop itu. Jadi pada saat saya ikut workshop itu banyak sekali informasi yang saya dapat. Kemudian saya coba bicara dengan saya punya orang tua, dan saya punya orang tua, saya punya papa dan saya punya mama, mereka setuju untuk saya kuliah di Jerman. Jadi saya memutuskan untuk sekarang langkah yang saya ambil adalah untuk kursus bahasa Jerman untuk sekolah di Jerman. Dan sebenarnya kalau ke Jerman sendiri itu ada beberapa cara ya. Beberapa untuk kan bisa datang dan tinggal di Jerman atau sekolah di Jerman. Cara yang pertama tuh seperti yang tadi saya sudah cerita bahwa saya ikuti agen. Dan untuk agen sendiri juga ada beberapa agen-agen yang memang menyediakan jasa pelayanan untuk pengurusan student menuju ke Jerman. Kemudian yang kedua itu kalau misalnya kamu bisa ikut yang namanya program au pair. Nah, program au pair ini jadi kalian bisa datang ke Jerman, terus nanti di sini stay di kayak homestay gitu, jadi stay di keluarga Jerman untuk beberapa waktu, bisa sampai 1 sampai 2 tahun. Kemudian berikutnya lagi, kalau misalnya kamu punya pacar orang Jerman dan kamu menikah, otomatis kamu bisa datang ke Jerman. Ya, itu yang ketiga ya. Terus yang keempat adalah jalur mandiri. Jadi ada beberapa teman yang saya kenal juga, mereka datang ke Jerman, caranya mereka urus segala sesuatunya sendiri. Jadi mulai dari kursus bahasa, pengurusan visa, paspor, pengurusan tempat tinggal di Jerman, kemudian schedule untuk mereka keberangkatan dan sampai tiba. Kemudian setelah itu saya disuruh untuk ambil kursus bahasa dari saya punya agen itu sekitar 6 bulan. Jadi langkah berikutnya sebelum ke Jerman adalah saya ambil kursus bahasa selama 6 bulan. Aduh maaf, saya lupa, harusnya buka kacamata. Silau, nanti kamu tidak bisa lihat saya jelas. Jadi di Jakarta, nah kursus itu disediakan oleh saya punya agen. Jadi saya kursus bahasa di sana, dan di sana pun karena saya ikut agen, seperti yang saya bilang, keuntungannya ikut agen adalah semua pengurusan untuk ke Jerman itu dibantu. Jadi beda dengan jalur mandiri. Kalau jalur mandiri harus urus sendiri, kalau yang agen kita sudah diuruskan. Nah pada saat itu saya ikut karena saya ikut agen, jadi agen yang uruskan saya punya pengurusan paspor, visa, pembukaan rekening, kemudian pengurusan nanti tempat tinggal di Jerman, semuanya diatur sama saya punya agen. Dan singkat cerita, Januari, nah Januari, sudah sampai di Januari. Ya, dokumen itu sama sekali tidak Diperiksa baik-baik.
sama saya sendiri sih salahnya. Jadi salahnya ada di saya sendiri, saya tidak terlalu periksa dokumen terlalu baik. Dan kalian tahu pada saat pengurusan paspor baru ketahuan bahwa saya punya akte kelahiran itu ada kesalahan pada penulisan jenis kelamin. Saya tahu sih itu sangat sakit hati, apalagi buat saya. Jadi penulisan kelaminnya salah, jenis kelaminnya salah. Jadi saya harus ganti akte baru. Nah, untuk ganti akte baru itu saya harus kirim saya punya dokumen lagi dari Jakarta sampai ke Wamena, kemudian dong harus perbaiki dan dong harus kirim lagi ke Jakarta. Makan waktu. Jadi semua teman-teman dong sudah berangkat semua ke Jerman kecuali saya. Nah, jadi saya dengan ada satu teman maksudnya Tong 3 adalah orang yang paling terlambat berangkat, dan Tong 3 ini dari Papua lagi. Aduh, 3 orang yang paling terlambat. Dong bilang 3 orang majus yang terlambat datang kayak ini. Sudah. Jadi setelah itu tapi puji Tuhannya Tong berangkat. Karena kalau saya tidak berangkat tidak mungkin saya bikin vlog ini. Jadi saya berangkat, saya sampai di Jerman, dan ada satu hal yang menyedihkan pada saat saya sampai di Jerman. Saya percaya ketika kamu dengar ini mungkin kamu shock atau kamu tertawa, terserah sudah, apapun itu. Tapi waktu itu saya punya story, saya punya Geschichte. Pada saat saya pertama tiba di Jerman tuh, kamu tahu apa? Saya dapat tangkap dengan polisi. Oh my god, sapu tampang yang manis ini dong bilang Sani kriminal. Kayaknya sih seperti itu. Jadi pada saat itu saya sampai di Jerman, kemudian saya dapat tahan dengan polisi di bandara Berlin, Altegel Berlin. Saya dapat tahan dengan satu teman, 2 orang ini, Tong 3 dapat tahan. Dong singkat cerita, dong bongkar tumpuk koper semua, dong periksa satu persatu, dan ternyata dong bilang bahwa mereka ini anak baik-baik. Saya ini anak baik-baik. Jadi Dong 3 bilang oke, kita kasih lepas mereka karena Dong 3 ini anak baik-baik. Puji Tuhan ya, Tong lepas. Kalau tidak, saya tidak jadi sekolah, saya masuk di penjara. Sudah, singkat cerita, saya memulai dengan kehidupan yang seperti biasanya di sini, mencoba untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang di sini, budaya, kemudian segala sesuatunya harus diurus masing-masing, baik mau lapor diri, karena kan pada saat datang itu kita harus lapor diri begitu. Jadi pada saat datang itu lapor diri, itu harus lakukan sendiri, kemudian pergi ke sekolah harus cari alamat sekolahnya sendiri. Kemudian ada banyak hal yang memang pada saat itu, pada saat awal-awal pertama datang tuh memang susah, karena segala sesuatunya tuh harus dikerjakan sendiri. Mau belanja, mau makan, mau masak, mau nyuci, mau menyetrika, semuanya itu harus dikerjakan sendiri. Nah, itu sebenarnya kesulitan pertama pada saat saya juga tiba di Jerman. Tapi setelah lewat dari 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan, saya sudah mulai terbiasa bahwa segala sesuatunya memang harus dikerjakan sendiri. Kita harus belajar mandiri kayak ini. Kemudian pada saat saya sampai di Jerman, saya sempat ambil kursus 3 bulan lagi di sekolah privat bahasa. Itu sekolahnya namanya Harnackschule. Nah, Harnackschule ini banyak sekali mahasiswa asing dari Cina, dari Korea, dari pokoknya Asia keseluruhan, dan dari beberapa benua lain juga. Mereka sering ambil kursus bahasa di sini di Harnackschule, dan waktu itu saya ambil kursus bahasa di Harnackschule untuk B2. Jadi dengan sertifikat B2 saya mendaftar, saya punya student college. Dan satu lagi yang saya mau kasih tahu bahwa satu persyaratan ketika kalian dari Indonesia mau ke Jerman, itu kalian untuk persyaratan apply visa kalian harus punya sertifikat B1.
Itu waktu saya ya dulu ya, beberapa tahun lalu. Tapi kalau misalnya yang sekarang mungkin dia B2, mungkin agak lebih tinggi lagi, tapi saya kurang tahu karena saya tidak update informasi mengenai sertifikat untuk apply visa. Jadi singkat cerita, saya mendaftar untuk student college itu dengan B2. Dan kalau ada yang belum tahu student college itu apa, student college itu tempat dimana kita belajar penyetaraan. Kita punya ijazah dengan ijazah anak-anak yang di Jerman, karena kita punya ijazah itu berbeda dengan ijazah yang di sini kan. Nah jadi untuk bisa masuk ke universitasnya tuh kita harus belajar di kayak kita mengulang SMA begitu. Nah sudah, singkat cerita saya mengulang, saya punya SMA. Dan waktu itu saya dapat tempat student college-nya itu di Kuten, di Sachsen-Anhalt, provinsi Sachsen-Anhalt. Di situ juga ada banyak sekali anak-anak Papua pada waktu itu, dan puji Tuhannya sekarang juga semuanya sudah di universitas. Jadi mantap sekali waktu itu. Terima kasih teman-teman Papua untuk kerjasamanya selama tong berada di student college. Kami luar biasa sekali, sangat kampus, semangat belajar tuh luar biasa sekali. Kemudian pada saat begitu saya lulus student college, saya mendaftar untuk universitas, dan saya mendaftar di Hochschule Bremen untuk jurusan politik. Nah seperti itu. Dan kalau misalnya kamu tanya kenapa saya ambil jurusan politik, yang pertama karena memang saya orang yang suka sekali dengan sesuatu yang saya belum pernah belajar. Karena waktu SMA dulu memang saya jurusan IPA, tapi pada saat di student college itu ada pada saat pembagian jurusan memang saya ambil jurusan IPS. Jadi setelah saya lulus dari saya punya SMA yang di Jerman sini, saya ambil universitasnya jurusan politik. Nah jadi saat ini saya sekolah politik di Hochschule Bremen. Kalau ada yang tidak tahu Bremen itu di mana, Bremen itu di North Jerman atau di Jerman Utara. Jadi saya tinggalnya di Jerman Utara, tapi saat ini sedang berada di Berlin karena untuk praktek dari universitas, namanya apa ya kalau praksis semester, KKN, pokoknya itu kuliah kerja nyata, pokoknya itu. Jadi pada saat ini, sekarang ini saya lagi ada di Berlin dan saya lagi ambil KKM, alias saya lagi KKM, kuliah kerja nyata, kuliah kerja magang, pokoknya itu. Saat ini saya sedang KKM di Kedutaan Indonesia yang ada di Berlin. Nah saya berharapnya sih setelah praktek ini semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, supaya saya juga bisa cepat lulus dari saya punya bachelor. Iya, dari saya punya bachelor toh. Kemudian setelah itu saya belum tahu planningnya apa. Oke Kam, begitu sudah ya. Itu dia punya informasi tadi dari saya mengenai bagaimana sapu perjalanan dari Papua sampai di Jerman. Kalau misalnya Kam punya komentar, Kam punya pertanyaan, Kam welcome untuk komen di bawah, kasih pertanyaan kalau ada punya pertanyaan. Kemudian karena ini di luar cerah sekali, jadi saya harus cabut keluar. Tapi jangan lupa untuk Kam juga ya, Kam kasih like ini. Ada tanda like itu, Kam tolong tekan, Kam like. Kemudian yang tanda merah yang ada tulisan subscribe itu, Kam harus subscribe. Kemudian itu saja sih. Oke, jadi saya pergi dulu ya. Sip. I'll see you next time by next video. Okay, bye.